Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku Mebel Batindo Jaya Al Barokah. Kali ini aku akan menceritakan sebuah pertukangan kayu atau tentang tukang kayu, atau bisa disebut ingin jadi tukang kayu. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam pertukangan kayu? Yang dibutuhkan ya jelas tentang power tool dan alat-alat lainnya. Tapi yang paling penting di dalam pertukangan kayu itu satu, yaitu rasa keinginan. Nah, dimana rasa keinginan untuk menjadi tukang kayu itu dialihkan untuk suatu hobi. Karena kalau seseorang sudah itu hobi, itu pasti lama kelamaan akan menjadikan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Yang dibutuhkan dalam pertukangan kayu itu ya seperti alat-alat ini. Sebenarnya sih masih banyak lain dari alat-alat ini. Yang pertama adalah CS atau circular saw, dan ini router dan mesin profil, dan juga bor, ya, juga ketam, juga tidak ketinggalan, dan lain-lain alat yang masih banyak lagi. Tapi terkadang kita kan ingin jadi tukang kayu itu harus ngeluarin budget yang sangat besar untuk beli ini. Itu sebetulnya itu adalah rintangan atau penghalang untuk menjadi tukang kayu. Dulu saja saya itu punya alat hanya berapa biji saja atau berapa unit saja, tapi kelamaan ada uang, terus aku belikan alat ini, belikan ini, hingga akhirnya menjadi banyak, sehingga alat itu menjadi komplit. Nah, yang paling pokok dalam pertukangan kayu itu adalah ketekunan ketika kita membuat sesuatu. Nah, yang paling penting ada suatu gambar. Misal seandainya kita ingin membuat meja, membuat lemari, lah itu kita gambar dulu di dalam kertas. Kalau kita gambar terus kita angan-angan, terus kita tentukan skalanya berapa kali berapa, nah terus kita coba buat. Nah, itu. Nah, terus kita juga perlu inspirasi dari atau motivasi dari orang lain, seperti gambar-gambar buatan orang lain. Nah, kita dipadukan dengan keinginan kita, ini dijadikan seperti ini, Nah, itu juga perlu, karena tukang kayu itu adalah gimana ya, kalau kita diterangkan itu sebenarnya panjang lebar. Tapi buat teman-teman jangan khawatir, selagi semangat itu masih ada, jangan ragu. Nah, yang paling penting juga itu adalah perjuangan di dalam ketika kita ingin menjadi tukang kayu. Nah, seandainya kita ingin bersaing kepada orang lain, kita kalah uang, jangan sampai kita kalah berjuang. Karena pokok itu adalah perjuangan. Yakin suatu saat kita akan bisa mimpi-mimpi yang kita angankan itu akan terwujud. Dulu saya hanya 3 unit circular saw, terus ketam, bor, profil belum ada. Tapi lama kelamaan, itu alat itu muncul sendiri. Tapi bukan berarti muncul secara gaib, tapi muncul karena dibeli. Nah, karena mengkondisikan budget yang kita miliki. Nah, buat teman-teman yang penting janganlah nyerah untuk menjadi tukang kayu. Ya, seperti alat ini aja juga perlu. Ini namanya siku kombinasi, karena bisa digeser. Nah, juga ada water plusnya seperti ini. Nah, kalau buat pemula, bagaimana kita beli yang produk dari yang mahal-mahal atau yang murahan aja? Nah, itu sebenarnya murahan atau yang mahal-mahal itu bukanlah suatu yang pokok atau yang penting bagi seorang tukang kayu. Itu belakangan. Yang penting kita punya alatnya dulu, bisa digunakan dulu. Nah, sehingga nanti kalau lama kelamaan
apa kekurangan itu kita bisa merasakan, dan apa yang kita butuhkan itu bisa datang sendiri. Misalkan butuh alat trimmer, kita belum punya, nah kita kok adanya budget segini, ya kita carikan aja yang mampu dulu. Nah, ya kok trimmer ini kok kendalanya gini-gini, kita cari yang lain. Nah, sehingga kita bisa merasakan mana yang cocok buat kita dan mana yang nyaman buat kita, sehingga kita nyaman dalam pekerjaan. Nah, saya awalnya juga tidak banyak alat, saya hanya sedikit, karena lama kelamaan kebutuhan yang harus aku sediakan untuk mendampingi aku dalam bekerja itu selalu membayangi, sehingga ketika aku dapat garapan ini kok dapat uang, terus aku carikan. Apalagi di dalam zaman sekarang itu kan serba canggih ya, terutama Android ini bisa digunakan untuk bekerja. Karena apa? Ketika kita membuat satu, kita online kan. Cara pemasaran ini paling mudah di era-era zaman sekarang. Kalau era zaman dulu, kalau orang tidak melihat, tak bisa kan, tidak. Nah, maka dari itu sebagai seorang tukang kayu itu yang penting adalah semangat, jangan sampai goyah. Karena semangat di dalam sesuatu itu suatu saat akan mewujud apa yang kita kehendaki. Nah, kalau dihitung-hitung perbandingan tukang kayu dengan tukang batu emanglah jauh. Hanya sekedar pekerjaan biasa-biasa itu sangatlah jauh. Biasa saja itu kalau tukang kayu sudah membutuhkan alat yang banyak. Tapi kalau tukang batu ya paling cetok, meteran, palu, gergaji, gatel, drill, udah. Yang penting bisa mainkan. Dulu saya juga tukang batu sih, masalahnya sebelum saya terjun ke dunia perkayuan itu saya dulunya tukang batu keliling merantau di berbagai kota. Terus saya bosan, kemudian saya ingin mendalami tukang las. Setelah mendalami tukang las, saya bosan juga mendalami di dalam ilmu perbengkelan. Saya juga bosan. Terus mendalami lagi di dalam bidang elektro. Nah, ini juga perlu bagi tukang kayu. Karena ilmu elektronik atau tentang yang berkaitan dengan listrik, nah, bagi tukang kayu itu kenapa diperlukan? Karena suatu saat kalau alat-alat kita yang ada yang rusak, itu kan kita bisa membenahi, kita cari tahu mana kerusakannya. Nah, itu juga perlu. Saya juga pernah mendalami di dalam ilmu kelistrikan. Setelah ilmu kelistrikan saya bosan, saya akhirnya jadi buruh. Kerja apa saja serabutan, hingga akhirnya saya punya inisiatif ingin jadi tukang kayu. Karena ada sih darah dari mbah, dari bapak itu juga pekerjaannya di bidang perkayuan. Nah, hingga akhirnya saya pertama-tama itu, karena di daerah sini itu kan tukang kayu itu banyak, persaingannya juga banyak. Tapi bagaimana caranya saya itu bisa menyaingi, bersetara dengan mereka yang sudah handal, yang sudah punya langganan. Nah, akhirnya saya berbalik otak. Dalam arti berbalik otak itu begini, mayoritas ini tukang kayu tapi tidak bisa mengukir. Nah, dari situlah saya belajar mengukir. Saya desain gambar, terus saya ukir. Saya memproduksi pertama kali itu 5. Nah, setelah 5 itu kok saya online kan laku, hingga akhirnya sampai sekarang banyak orderan seperti ini, lemari, pintu masih di sana kan, garapan itu tender yang tanggung jawab. Nah, itu aja bagi tukang kayu. Yang penting pokoknya satu, jangan sampai putus semangat. Soal alat-alat pasti akan menyusul dalam kekurangan. Dengan berseiring berjalannya waktu dan kondisi keuangan, itu lama kelamaan kan apa yang kita butuhkan itu pasti kita ada simpanan, pasti disimpan. Oh, ini kita dapat bayaran segini, kita simpan buat ini.
bahasa Jawanya itu nyelengi. Nah, itu saja buat tukang kayu. Dan jangan lupa ngopeni hati biar hatinya tidak resah terhadap sesuatu apapun, kuat menghadapi cobaan. Ini penting kopi ini loh. Saya bekerja tiap hari ya pasti ngopi, tapi alhamdulillah sehat aja. Ya sekian dari saya, channel Badindo Jaya Al Barokah. Semoga curhatan bagi para tukang kayu ya atau yang ingin memulai, para pemula, buat saya konsepnya satu, jangan sampai